Sebanyak 893 jiwa dari 397 kepala keluarga pengungsi Desa Bukit Linteng dari Dusun Pateng dan Dusun Tengoh, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Banyak balita dan anak-anak sudah 3 pekan menempati tenda-tenda dan gubuk darurat yang dibuat sendiri karena terbatasnya tenda bantuan dari pemerintah. Sudah 3 pekan pula tidak ada posko kesehatan di lokasi pengungsian dan banyak warga yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan kesehatan dari Simpang Keramat, Aceh Utara tergerak untuk menolong pengungsi yang sakit. Balita dan anak-anak banyak terserang demam, batuk dan diare. Sementara pengungsi dewasa selain demam juga hipertensi. Bahkan satu pengungsi terkena stroke dan hanya bisa terbaring di dalam tenda. Banyak kami temukan penyakit untuk anak-anak dengan batuk pileknya, demam, terus ada yang diare. Sedangkan untuk orang tuanya banyak yang hipertensi, termasuk tadi ada yang stroke, satu lagi juga. Baru kami periksa dengan darah yang tinggi. Seperti kelembu dan juga selimut dan kasur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Lebih kurang karena masyarakat ini belum cukup tempat tidur, yang akan tetapi semacam terpal ini ataupun tenda sudah memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gesik tadi, tapi belum cukup. Para pengungsi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi krisis kesehatan sebelum adanya korban jiwa. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, pagi tadi ratusan relawan tenaga medis dari sejumlah daerah terbang ke Aceh untuk membantu warga terdampak bencana. Mereka diberangkatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani kesehatan warga hingga pemulihan trauma. Sebanyak 126 relawan dari sejumlah daerah di Indonesia diberangkatkan ke Aceh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Mereka terdiri atas dokter spesialis, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medis, ahli gizi, dan radiografer. Para relawan ini akan ditempatkan di seluruh wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Adapun pengiriman tenaga medis ini dilakukan bertahap dengan total 600 relawan yang akan diterjunkan ke lokasi bencana. Kemudian yang kedua, hari ini kemarin kita udah berangkatkan itu sekitar 70 orang yang sudah berada di Aceh dan Medan posisinya, jadi lebih efisien. Jadi Aceh Medan kita kumpulkan jadi satu, lebih kurang 70 kemarin itu ke arah Pidijaya dan Biret ya. Hari ini kita berangkatkan sekitar 126 itu ke daerah yang hari ini daerah-daerah sulit, terutama untuk daerah-daerah yang terisolir. Ditempatkan di mana, Bu Yuli? Ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dan posko-posko pengungsian. Itu rata. Selain tenaga medis, Kemenkes juga mengirimkan bantuan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, ekstrimnya medan yang dihadapi, tim medis Gayo Luwes berhasil menjangkau daerah terisolasi di Kecamatan Pining. Miris saat petugas datang, warga dilanda kelaparan karena tak ada bantuan makanan yang masuk pasca banjir bandang. Tim kesehatan didampingi TNI berhasil menembus daerah terisolir yaitu Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes. Perjalanan ini mereka tempuh selama 9 jam. Panjangnya durasi perjalanan dikarenakan jarak sejauh 18 km terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Setibanya di lokasi, tenda pengungsian berdiri seadanya dan terpal lusuh menjadi atap perlindungan warga dari hujan dan dinginnya pegunungan. Persediaan makanan pun mulai menipis dan banyak anak-anak yang mulai kekurangan nutrisi. Ini keadaan masyarakat di sana sangat menyedihkan. Mungkin sudah mulai ada anak-anak yang mulai kekurangan gizi karena dampak dari penjatahan logistik, penjatahan makanan, penjatahan beras yang tidak semua bisa mendapatkan seperti kita di daerah-daerah yang tidak terisolir. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah medis, tapi ternyata dalam perjalanan kita menemukan
masalah-masalah kemanusiaan akibat terisolasinya masyarakat di sana. Hingga kini Kecamatan Pinang masih membutuhkan perhatian serius. Selain layanan kesehatan berkelanjutan, pasokan logistik dan akses menjadi kebutuhan mendesak agar krisis kemanusiaan di Pining tidak semakin memburuk. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana, pasokan air bersih mulai didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Distribusi ini dilakukan seiring upaya pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. Memasuki pekan ketiga pasca bencana, kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu kebutuhan utama bagi para penyintas di Kabupaten Agam. Untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengirimkan hidran umum dan mobil tangki air ke sejumlah titik terdampak di Kecamatan Tanjung Raya. 4 unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter dan 6 unit berkapasitas 1.000 liter dikerahkan untuk melayani kebutuhan air warga. Pasokan air bersih ini dinilai membantu kebutuhan sehari-hari warga, terutama di wilayah yang akses airnya masih terganggu pasca bencana. Terima kasih pada Kementerian PU yang telah membantu masyarakat Jorong Kubu Baru, Kenagaran Meninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan memberikan air bersih kepada kami yang pada saat ini tertimpa bencana dan kesulitan akan air bersih. Pemirsa, viral di media sosial kisah pilu seorang penyandang disabilitas korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh yang kehilangan rumah dan harta bendanya. Berhasil selamat dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Inilah Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang, Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sampaikan perkembangan penanganan status bencana nasional. Teddy juga tegaskan pemerintah terus ada bersama korban bencana di Pulau Sumatera. Ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh, ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung. Pemirsa, pemerintah Kota Medan kembalikan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan setelah ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Bantuan Uni Emirat Arab yang telah diterima oleh pemerintah Kota Medan akhirnya ditarik dan dikembalikan ke Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan Pemkot Medan usai ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara lantaran pemerintah belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing. Diketahui bahwa bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut diserahkan Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Syaimah Al-Hebsi di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu 13 Desember lalu. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 30 ton serta 300 paket bantuan yang terdiri dari sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah sholat. Kembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan kan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Sementara Ketua Umum PMI Yusuf Kala menegaskan bahwa bantuan asing diperbolehkan masuk selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. Tidak perlu minta, tapi kalau ada masyarakat yang ingin membantu tentu baik saja sebagai kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah. JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan News melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Medan bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari organisasi non-pemerintah. Bobi bersama Wakil Wali Kota Medan yang ditemui di lapangan udara Suwondo Medan menjelaskan hasil koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri perihal mekanisme penyaluran bantuan dari luar negeri. Jika antar pemerintah atau government to government, maka penyalurannya wajib melalui pemerintah pusat. Sementara itu, jika bantuan luar negeri yang berasal dari organisasi non-pemerintah tidak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan penyalur bantuannya harus melalui pihak organisasi non-pemerintah di Indonesia. Kalau bantuannya G2G tentu kita serahkan ke pemerintah pusat. Kalau G2G karena harus melalui pemerintah pusat. Namun disampaikan wali kota ini yang dari Uni Emirat Arab bukan G2G, bukan G2G, jadi bukan negara Uni Emirat Arabnya. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin. Jam berapa tuh Bu? Ada jam 4 lah. Jam 4 sore ya? Iya. Sampai sekarang gede aja itu air. Emang hujannya sejak kapan sih Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas kian menghantui warga Aceh. Di tengah kebutuhan hidup yang mendesak, masyarakat terpaksa antre berjam-jam hingga membawa anak yang bahkan berpeluang pulang dengan tangan kosong. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk
Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa bang saat ini? Kalau kondisi gas di luar, banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas? Sudah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.